Saya ceritakan, alhamdulillah ini tolong direkam juga dengan baik-baik. Kemarin saya hari Jumat melapor ke Polda. Dari Polda hari Jumat dilanjutkan hari Senin ke Mabes, yaitu tentang cyber, kejahatan cyber yang azan hayya 'alal jihad. Ya, itu kan dituduh suara saya. Akhirnya saya buktikan, saya laporin orang yang berkata demikian. Dan ya biar ada efek jera gitu ya, tapi ya ujungnya paling saya maafin. Rupanya udah dihapus di Twitternya, dihapus gitu ya, yang fitnah itu ya. Dan sekarang polisi sedang mencari siapa yang memfitnah itu, karena orangnya udah ketangkep. Orang yang memandangkan hayal jihad udah ketangkep ya, ketangkep. Kemarin saya nggak bisa temuin karena katanya jangan temuin COVID gitu katanya, tinggal yang dicari yang fitnah saya gitu ya. Jadi yang orang suruh-suruh tuh udah ada ketangkep, tapi yang fitnah, yang azan ya, yang jihad gitu, itu udah ketangkep. Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Waktu saya masih di Palestina, Yerusalem, Tel Aviv, Haifa, Jaffa, yang paling lama ya di Yerusalem. Pernah Ramadan di sana selama 30 hari. Tahun berapa tuh ya? Ya masih belum tua kayak gini lah gitu. Ada candaan mereka yang gak akan pernah saya lupa. Kami lagi duduk di lorong rumah-rumah tua, lagi duduk, terus bercandanya itu bikin saya buang muka untuk menyeka air mata. Mereka sih enggak. Kalau kita bercandanya bulan Ramadan, ntar sore buka puasa pakai apa gitu. Bahkan ada acara ngabuburit segala, naik motor cari bahan untuk buka puasa. Madinah lain lagi, duduk rapi di masjid, orang-orang kaya pada edarin makanan. Biasanya biskuit sama korma, minumnya kopi atau teh atau zam-zam. Begitu juga yang terjadi di Mekah dan sekitar penduduknya. Untuk di Yerusalem beda. Ketika jam 3 gitu, mereka berkata, siapa di antara kita yang buka puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya siapa yang siap-siap syahid. Itu candaan mereka. Ya. Kalau mereka lagi tarawih, apa lagi yang dikatakan? Mudah-mudahan saya nanti sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu candaan mereka. Maka pada malam hari ini saya katakan, untuk syuhada yang 6 itu, mereka sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, seekor anjing yang ya apa sih seekor anjing gitu loh. Tapi anjing ini disebut dalam Al-Quran, dimuliakan bersama para orang alim dan dimasukkan ke dalam surganya Allah hanya karena dia nunggu di depan goa Ashabul Kahfi. Kalau anjing yang hina itu aja karena jaga seorang yang alim mendapat kemuliaan seperti itu, bagaimana manusia yang menjaga cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang ingin saya sampaikan, yang 6 wafat ini tak perlu ditangisi, yang perlu diiri. Yang perlu diiri. Tak perlu ditangisi, doakan supaya mereka dihapuskan semua dosanya kalau ada, dan mereka kita doakan mudah-mudahan kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang penting untuk kita pahami sebagai pengantar. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah, sebagaimana yang saya janjikan akhirnya datang juga. Cukup ya, itu pengantar atau komentar ya. Cukup ya, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, lagi diurus, lagi diproses, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan jari antum untuk berkomentar di Twitter, Facebook dan Instagram. Tahan. Ya, kecuali hanya mengutip Al-Qur'an atau hadis, kecuali untuk mengingatkan sesama. Tak perlu lagi menambah persoalan baru dengan nge-tweet atau nge-like atau di Facebook, Twitter, Instagram, atau menjelek-jelekan satu-satu atau memuji yang lain. Cukup hindari dulu, itu pesan kami. Kalaupun mau, sampaikan saja kebenaran dengan Al-Quran dan hadis, begitu ya. Pahami mudah-mudahan. Hari ini kita lanjutkan lagi, nggak boleh putus, karena perjuangan menegakkan tauhid yang bukunya udah terbit. Perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam di Nusantara, dan aksi tolak RUU HIP. Kenapa saya masukkan RUU HIP? Karena RUU HIP yang kita tolak itu adalah bagian daripada perjuangan menegakkan tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sama itu kalimatnya, berarti la ilaha illallah. Sama itu artinya qul huwallahu ahad. Sama itu adalah kalimat tauhid. Jadi antum yang memperjuangkan itu, walaupun hanya dengan satu baris kalimat, walaupun hanya dengan satu botol ajwa, walaupun hanya dengan satu kerat roti, untuk membantu orang-orang itu yang lagi memperjuangkan, insya Allah turut ada di situ ya. Dan inilah buku yang menjadi pegangan hari Selasa malam. Jadi semuanya mesti punya ini, semuanya mesti punya ya. Cukup di belakang tuh disiapin semua ya. Kepada Ittihad, atau order atau belinya kepada Ittihad saja. Ini harus pegang, karena saya akan bahas buka halaman sekian gitu, buka halaman sekian gitu. Jadi enak, jadi nyambung. Kalau nggak mau bawa berat, minggu depan kita sampai halaman sekian gitu. Seperti yang saya bilang, ini khusus, ini santri, nggak ada di mana-mana. Seminggu sekali nggak ada kecuali Ittihad. Beneran serius, nggak ada. Saya udah minta sebulan sekali aja deh, kagak bisa. Sebulan 2 kali deh, kagak bisa juga. Jadi tiap seminggu sekali, jadi deh bismillah. Makanya itu menjadi basis. Yang lain sebulan sekali, tapi Ittihad seminggu sekali. Jadi pegang nih, perlu, ini khususan untuk jamaah Ittihad. Buka hari ini sampai dengan halaman 456. Buka semuanya. Gitu. Supaya apa? Supaya nyambung. Karena Bapak Ibu ini sedang kuliah sejarah. Sedang kuliah sejarah, tapi nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ke Israel sono, ya. Nggak usah ke mana gitu, nggak usah jauh-jauh. Cukup di Tebet. Karena saya akan tuangkan semuanya. Ini baru jilid 1, jilid 2 udah selesai juga dalam proses percetakan. Ganti percetakan ya. Ini kurang pas lah ya. Kurang pas, ada beberapa kesalahan ya. Tapi bagus juga lah insyaallah ya. Jadi tolong miliki supaya kita bisa buka halaman sekian gitu. Kalau enggak, bukan muta'alliman, hanya mustami'an. Kenapa? Karena kun aliman, jadilah yang ngajar. Au muta'alliman, atau santri. Santri itu pegang buku, pegang kertas, pegang pulpen, pegang catatan gitu. Yang ketiga, au mustami'an, cuma dengerin pulang. Besokannya datang kagak, dengerin lagi pulang. Jangan, kurang gitu loh. Apalagi yang keempat, au muhibban, cuman bilang gue pengen ngaji tapi nggak ngaji. Au muhibban, dia cuma suka, sayang, cinta dengan ilmu. Tapi ditanya, tadi kajiannya apa? Gitu. Atau dibuka YouTube Ittihadnya, atau dibuka YouTube ya Haikal Hasannya, atau dibuka apa? Dibuka Halwa, dibuka apa lagi tuh? Banyak. Ya. Saling sapa, dia buka, dilihat. Itu muhibban. Mustami'an aja kagak, cuman muhibban di rumah. Mustami'an pendengar langsung denger gitu. Muta'alliman dong, pegang apa, catat sehingga bisa mengajar, menyampaikan kembali. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Udah enggak aliman,
enggak muta'alliman, enggak mustami'an, enggak muhibban, fatahlu, kata Nabi, celaka. Gitu. Maka luangkan waktu setiap Selasa ya ba'dal maghrib cuma sampai dengan Isya untuk mengkaji. Dan saya udah pesan berkali-kali sebagai apa? Tarbiyah, pendidikan yang kuat gitu loh. Pendidikan kuatnya apa? Jangan ke masjid kalau nggak bawa duit. Bener, serius. Mau ngapain? Jihad bi amwalikum wa anfusikum. Jangan pelit-pelit sama masjid, Pak. Jangan pelit-pelit, apalagi dalam masa kondisi kayak begini. Lagi begini kan lagi susah. Surat At-Talaq bilang apa coba? Justru lagi susah. Justru lagi susah, gedein infaknya. Justru lagi sempit. Allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Justru lagi sempit, Pak. Keluarkan infaknya. Untuk perawatan masjid, untuk apa? Ente kalau ke mall berapa duit? Bawa duit. Ayo deh ke mall, enggak usah bawa duit deh, coba. Ke mall nggak usah bawa duit, coba. Bagaimana ceritanya? Kemana uang kita muternya, saudara? Ya, ke mall beli atau duduk sama keluarga makan siang di mall. Ente keluar 500.000 nggak sayang? Padahal nikmatnya cuma segini selesai. Coba. Ini ada dagangan di bawah tuh, ibu-ibu, nenek-nenek, orang tua, janda, semua tuh pada dagang di bawah. 10.000 aja nawar, bagaimana ceritanya sih? Beli 15.000, ya 10.000 deh. Ya Allah ya Rabbi. Jangan dong Pak, Bu, buka mata kesadaran gitu loh. Kenapa ya umat Islam begini? Ya kayak begitu itu. Ke mall bawa duit banyak, sekali makan 500.000 rela, gitu. Beli kopi cangkir 40.000 nggak nawar ya, 38.000 pakai teks 42.000, bayar 50, duitnya taruh biarin di meja, biarin 8.000-nya biarin, yang penting 50.000 cangkir kelar. Di sini ceban nggak lip goceng aja, ya Allah, kok colok mate lo gitu. Ya begini, gimana begitu loh? Itu nggak masuk akal nggak? Nggak masuk akal Pak. Ini udah ada sihir di kepala kita, udah ada sihir di mata dan di telinga kita, sehingga kita menjadi pelit sesama umat Islam. Nggak boleh begini saudara, nggak boleh banget. Islam jadi nggak punya kekuatan. Allah taruh ketakutan dalam hati kita dan ada keberanian di hati musuh-musuh Islam. Jangan begitu, jangan begitu. Bangkitkan ekonomi dengan cara belanja. Anda cinta, kita cinta, semua cinta. Buatan Indonesia, gitu dong ya. Stop belanja asing, belanjalah produk, cintailah produk-produk Indonesia. Itu Pak Ali Markus, dia orang Nasr Kristiani dan dia orang Chinese, masih hebat, berani memproduksi barang-barang. Jadi ente beli itu ya nggak apa-apa. Kenapa? Kan produk-produknya dia, masya Allah kan Mas Pion kan plastiknya luar biasa kan, nggak apa-apa ya, yang penting jangan asing dah ya. Kalau asing duitnya dibawa lari ya. Kalau lokal insya Allah banyak merekrut pekerja muslim di pabriknya. Baik hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pegang buku ini enak banget ya. 1223 ya, sampai yang Genghis Khan mengatur negara, undang-undang dengan Ilyasik dan kedudukannya seperti kitab suci bagi bangsa Mongol ya. Terakhir saya katakan tentang keberhasilan mereka ya, keberhasilan mereka yang belum saya ungkapkan, saya bacain sedikit ya, hebatnya nih ya. Khalifah Abbasiyah An-Nasr adalah orang yang mengundang bangsa Mongol tuh ya, dia undang bangsa Mongol untuk menghancurkan saudaranya ya, untuk menginvasi negeri Islam. Ia menulis surat kepada Genghis Khan agar bergerak ke negeri Islam, sementara ia menawarkan untuk menyerang daulah Khawarizmiyah dari barat, sementara Genghis Khan menyerang dari timur. Habis umat Islam. Ini sudah saya ceritakan pada yang lalu. Dan tahukah siapa dia orang ini? Menurut Ibnu Taimiyah, saya tulis di halaman 457. Menurut Ibnu Taimiyah, kelompok Syiah Rafidah ya, ada di balik bangsa Tartar. Mereka mendapatkan kemuliaan yang tidak diperoleh
dari pemerintahan Islam Bani Abbasiyah. Kelompok Rafidhah ini memberi bantuan kepada kaum musyrik, kepada kaum Mongol, ya, Yahudi Nasrani juga, untuk memerangi umat Islam. Mereka pula yang menjadi penyebab utama masuknya Tartar ke Khurasan, Iran, ke Tirkit, Irak, dan ke Syam, Palestina. Ini yang ngomong Ibnu Taimiyah, saya kutip di halaman 457. Ya, yang kemarin saya belum sempat ceritakan. Jadi kejatuhan Baghdad tidak lepas dari pengkhianatan Syiah Rafidhah. Begitu juga di zaman astagfirullahaladzim 1095 yang mengundang Paus Urbanus II. Ya, Syiah juga. Emang Syiah dari tahun ke tahun berada dalam pengkhianatan. Makanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebelum mengalahkan pasukan salib, ya, Crusader di tahun 1187, 1180-nya dia menaklukin apa ya? Bani Fatimiyah dulu. Coba. Dia taklukkan Syiah dulu, Bani Fatimiyah, baru dia taklukkan Crusader, salib, perang salib. Alasannya apa? Supaya jangan ada penyusup yang masuk untuk mengurangi keabsahan perjuangan umat Islam. Bayangkan. Jadi cerita Syiah menjadi pengkhianat, dompleng, udah menjadi kisah beratus-ratus tahun yang lalu. Karena itu para ulama mengatakan tidak akan pernah bisa berdialog dengan Syiah. Kenapa? Karena taqiyah yang mereka pegang itu boleh, bahkan dianjurkan, bahkan mendapat pahala. Apa tuh taqiyah? Berbohong. Ya, biar gampangnya terjemahannya berbohong, ya. Berkhianat demi untuk menunjukkan imamahnya dia. Nah, salah satunya di bangsa Mongol. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, setiap ada pemberontakan, maka ada Syiah di belakangnya. Jangan-jangan yang nulis surat ke Saudi, Allahu a'lam bishawab. Untung ada remnya di mulut, krek. Kalau nggak ada remnya, manjang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentara Tartar pun menyerang ibu kota Kekhalifahan Baghdad, ya, 1258. Ntar 1270 kemana itu bangsa Mongol? Kemana? Mengirim utusan yang dari Uighur itu, Ishemike itu, ya, menuju ke siapa? Ketemu Raja Singosari, namanya siapa? Kertanegara. Ya, jadi Pak Komar ada nggak di mana Pak Komar? Pak Komarudin dicari, angkat tangan Pak Komarudin. Ilustrasinya ini digambar oleh Pak Komarudin. Mana Pak Komarudin? Nah, ini kehebatan tentara Tartar. Setiap ada pemberontakan pasti digambarkan. Saya yang berikan narasi, Pak Komar, ini begini ya, ini begini ya, digambar, bukan begini, begitu Pak Komar, begini ya, digambar lagi, begini tat, betul, kumpulin Pak Komar, begini. Mana Pak Komarnya? Yang paling seru gambaran Pak Komar soal ini nih. Saya koreksinya malu gitu ya, ketawa-tawa aja. Pak Komar, coba Pak Komar lihat salahnya itu di mana? Nggak ada yang salah tat, ade, coba lihat perhatiin. Nggak ada tat, ade, coba pikirin, ade. Tapi akhirnya masuk juga di gambar. Seru nih. Oh ya, buku ini akan saya lelang. Siapa yang mau buku ini angkat tangan? Iya, boleh, 500.000. Murah itu, ada tanda tangan saya, telepon nama saya, saya kasih nomor telepon, kasih khusus, buku kasih foto, kita foto berdua, ya, gope aja dah gope. Duitnya buat Ittihad, pikir buat gue, enggak. Semua uangnya untuk store-nya ke Ittihad. Foto Mekah, iya. Mana sih ya Allah? Oh, sebelum foto Mekah dong. Sebelum foto Mekah, perang Uhud, perang apa semua ada.
Tadinya mau color tapi harganya tinggi banget. Invasi. Nah, ini dia. Nah, itu. Paling seru nih gambaran pahlawan. Ya, tulisannya Yesus disalib, saya bilang. Nabi Isa disalib. Pak Komar disalib apa diangkat? Ya, An-Nisa ya, itu 44 ya. La qitaluhu wala salabuhu walakin subbihalahu. Nabi Isa tak pernah dibunuh, tak pernah disalib. Akan tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kehebatan tentara Tartar saya kisahkan di sini, mengepung kekhalifahan Baghdad dan meluluh lantakkan semuanya. Khalifah keluar dari Baghdad dan menyerahkan diri kepada Mongol tanpa syarat setelah Hulagukan ya menjamin keselamatannya. Ternyata Hulagukan ingkar janji. Ia membunuh Khalifah Al-Musta'im bersama kedua putranya, yaitu Abul Abbas Ahmad dan Abul Fudail Abdurrahman. Sementara putra bungsunya dan ketiga saudara perempuannya dijadikan tawanan. Lantas ya Hula, Kufah, Wasit, Mosul, Takluk semua di bawah Tartar atau Mongol. Dengan jatuhnya Baghdad, terbunuhnya khalifah, maka berakhirlah khilafah Abbasiyah yang udah berumur berapa? 480 tahun. Ya. Sedih lihatnya. Tapi ntar jangan takut. Minggu depan masuk Islamnya Mongol. Dahsyat. Mongol tuh masuk Islam. Minggu depan. Yang minggu ini yang udah saya janjikan adalah melanjutkan kisah yang indah ini. Tentang apa? Tentang pengkhianatan yang ternyata terjadi oleh orang Islam sendiri. Pengkhianatan yang terjadi oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Ya begitulah kisahnya. Dibayar, digaji oleh Genghis Khan. Dikasih tempat, dikasih kekuasaan, dikasih jabatan oleh Genghis Khan, sehingga mau memerangi saudaranya. Jadi umat Islam yang istiqomah diserang sama umat Islam yang munafik, ya, Khalifah Abdullah An-Nasr. Yang kedua diserang oleh Islam yang nyaru, yaitu Syiah Rafidah. Yang ketiga, pimpinan gereja waktu itu namanya Paus Innocent, ya, Paus Innocent dari Nasraninya. Ini tiga, Paus Innocent, Syiah Rafidah, dan Khalifah Abdullah An-Nasr. Ini tiga bergabung sama Mongol untuk dapat kekuasaan dan menyerang ulama yang istiqomah. Jadi jangan heran. Oh iya. Jadi jangan heran, ya. Pak, kalau ada yang nggak ngasih ente diem aja, liatin aja, doain aja gitu. Ya, pelototin aja. Bagaimana ente ke masjid ke bawa duit? Ya, ingat bi amwalikum wa anfusikum, itu jihad. Ya. Jihad bi amwalikum, jihad yang utama itu sedekah. Jihad yang paling utama itu mengeluarkan harta di jalan Allah, gitu ya. Untuk apa? Untuk masjid, penting ya. Banyak kebutuhan ya. Ya Allah ya Rabb, insyaallah. Nah, itu enak lihatnya tuh, tiap orang menclok gitu ya. Jangan-jangan tangannya begini doang, begitu dalam lepas gitu. Masuk kotak begitu itu lepas gitu ya. Masih mending masuk ngeropol gitu. Enggak ada di sini, enggak ada di sini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat jatuh. Dan kejatuhan ini bikin sombong. Ya. Kejatuhannya bikin sombong. Oh ya, emang semua kayak gitulah. Jangan pernah merasa menang. Karena kejatuhan Namrud setelah merasa menang mengalahkan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Merasa menang adalah awal kehancuran. Karena Fir'aun merasa menang ketika mengejar Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula Herodus, dia merasa menang ketika dia membunuh
Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Zakaria. Demikian pula Yudas Iskariot, dia merasa menang ketika dia menunjukkan tempat persembunyian Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Demikian pula Abu Lahab, Abu Jahal, dia merasa menang ketika dia mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota kelahiran yang dicintai, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Apa yang Allah ingin tunjukkan? Merasa menang adalah awal mula kehancuran. Itu terjadi setiap masa, termasuk yang ini nih. Ya. Begitu hebatnya khalifah Islam yang hampir 5 abad, 480 sekian tahun runtuh, merasa hebat, merasa menang. Mana yang belum ditaklukkan? Jawa Dwipa. Tuh awal mulanya. Jawa Dwipa itu ya Allah, Jawa Timur, Malang, Kediri, ya sampai apa Malang, Kediri, sampai sedikit Jawa Tengah tuh ya, Jawa Dwipa, segitu, sampai Jepara gitu ya, segitu doang. Sementara Mongol, petanya saya gambarkan di sini, kerajaan Mongol petanya. Kelamaan daripada nyari ya. Itu petanya, kalau bumi didatarin dari mulai perbatasan terusan Suez, di situ ada Lebanon, di bawahnya ada Yerusalem, Palestina, sampingnya ada Jordan, samping Yordan ada Irak, samping Irak ada Iran, samping Iran ada Cina, RRC, sampingnya ada India, Pakistan, sampai pulau. Dari laut ke laut, separuh dunia, tanpa memperhitungkan kutub utara, selatan, karena nggak ada penghuni. Separuh dunia dikuasai Mongol. Bandingkan sama Jawa Dwipa. Di situ sudah ada kerajaan, namanya apa? Singosari. Siapa raja pertamanya? Iya, Tunggul Ametung. Kemudian dibunuh oleh siapa? Ken Arok. Kenapa dibunuh sama Ken Arok? Cinta. Sarange. Ada Ken Dedes di situ. Ya, siapa? Dengan keris siapa? Empu Gandring. Ini hebat juga sejarahnya. Ya Masya Allah. Dengan Empu Gandring. Kemudian apa yang terjadi? Ken Arok punya Ken Dedes punya anak Kualon. Siapa anak Kualonnya namanya? Anak Kualon Ken Dedes siapa namanya? Yang akhirnya membunuh Ken Arok. Tunggul Ametung. Dahsyat ini semuanya nih, Masya Allah ya. Nah begitulah kerajaan Singosari sampai jatuhnya ke zaman Kertanegara. Nah, kerajaan ini cukup masyhur. Kalau nggak masyhur, ngapain Mongol datang? Itu perdebatan saya dalam teman-teman yang mengupas sejarah. Ini buku udah berdebat habis, Pak. Ngapain masukin Singosari di situ, Ustaz? Mongol ini nggak main-main. Ngapain dia datang kemari kalau nggak hebat? Ngapain buang-buang waktu? Iya kan? Masih ada yang belum ditaklukkan oleh mereka. Itu benua Amerika belum, kesana aja. Tapi dia datang ke Indonesia, saudara. Maaf, Indonesia belum ada pada waktu itu, Jawa Dwipa. Datang kemari. Karena di sini ada potensi yang luar biasa. Di zaman para sahabat aja negeri ini disebut fauqal ma. Sebuah negeri yang di atas air. Gimana nggak di atas air? Pinggiran sana air, pinggiran sini laut, sini laut, sini laut. Gimana nggak di atas air? Apalagi pulau-pulaunya 13.000 pulau. Maka fauqal ma. Masyhur di kalangan para sahabat dan tabi'in. Fauq itu di atas atau di antara, ma itu air. Maka jadilah Nusa Antara, Nusantara. Begitu saudaraku. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Datanglah ke sini. Apa yang dilakukan oleh Kertanegara terhadap utusan Ise Mike dari Uighur Cina itu, Mongol maaf. Datang kemari untuk menyerah, minta upeti. Gitu.
Dari dulu Indonesia ini negara yang super kaya raya, dari dulu nggak pernah ada yang bantah. Buktinya diminta kemarin, saking luar biasanya negeri kita, kekayaannya, emasnya kan gold, gospel, glory kan ada di situ kan, emasnya luar biasa. Dulu Jakarta aja emas, di kolongnya kolong Gambir itu kan tempat penambangan emas, sampai kolong Monas tuh, ya, sampai kolong Tanah Abang tuh, ya, itu kolong emas, ya. Jadi jamaah sekalian, Indonesia bertabur tahta berlian emas mutu manikam dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Cuman pengelolaannya aja kurang tepat sehingga kita masih negeri yang indeks pendapatan per kapitanya jauh aman negeri-negeri sekitar. Dekatnya sama Bangladesh. Ya. Baik jamaah sekalian, jadi itulah yang terjadi. Masya Allah, kedatangannya mau minta upeti. Masya Allah, Kertanegara anggap ini manusia ini pencuri, jidatnya distempel, jedok, kupingnya dipotong, pulang loh, gitu, pulang. Bukan dia doang, semuanya. Datanglah dia ke Kubilai Han, marahnya kayak apa Kubilai Han. Dia kirimlah pasukan sebanyak 20 sampai 30 ribu dengan 3 orang jenderal. Pendapat saya sih 30 ribu karena satu jenderal memegang 10 ribu, di antaranya 100 kapal. Gitu. Datanglah ke pulau-pulau sebelumnya. Bangka, Belitung ada kerajaan kecil, takluk semua. Temasek juga tuh. Ya, Cikal bakal Temasek di Singapura, ya. Kalau sekarang Singapura. Kerajaan Islam tuh Temasek. Takluk, semua takluk sampailah masuk ke Jawa Dwipa. Takluk enggak Kertanegara? Takluk. Maaf, bukan Kertanegara yang takluk. Pada waktu penghinaan itu dilakukan Kertanegara. Tapi karena Kertanegara nggak mau, ya, mendunduk, nggak mau apa, terjadi konflik, maka Jayakatwang yang ambil kerajaan Singosari. Jadi raja terakhir tuh Jayakatwang. Di zaman Jayakatwang itulah kerajaan Kubilai Mongol masuk dan menghancurkan, memporak-porandakan kerajaan tanpa ampun, nyerah tanpa syarat, sebagian dijadikan budak. Nah, kenapa? Kok beraninya pada waktu itu menghinakan? Karena sebenarnya kuat. Kalau nggak ada pengkhianatan, nggak bakal kalah. Sejarah mencatat demikian kok. Hampir setiap kekalahan karena pengkhianatan. Hampir setiap kekalahan semua pengkhianatan. Termasuk entar tahun 1480-an ketika Cornelius de Houtman datang lagi. Belanda, itu perjanjian Tordesillas lain lagi. Jadi jamaah sekalian, itulah yang terjadi, kalahnya Jayakatwang karena pengkhianatan Raden Wijaya. Kenapa? Karena Raden Wijaya ini masih keturunan daripada Kertanegara. Sementara Jayakatwang tidak, dia membunuh Kertanegara. Gitu. Ya, konon katanya pakai empu gandring juga, ya. Empu gandring emang luar biasa ini kerisnya ini, bertuah nih ya, konon katanya, tapi Allah alam. Nah jadi jemaah sekalian, intinya adalah kekuasaan, intinya adalah keluarga. Ini haknya Raden Wijaya nih, tapi nggak dikasih, maka Raden Wijaya diem, silent operation. Raden Wijaya dia bahkan dia bekerja sama dengan Kubilai Han dan utusannya. Lalu kemudian menghantam Jayakatwang, maka hancurlah. Tapi ada siasat yang luar biasa yang membuat Jawa Dwipa tidak pernah terkalahkan sebenarnya, walaupun kalah sementara. Apa itu? Dia kasih tuak semuanya untuk pesta di kerajaan Singosari. Dia kasih tuak, dia kasih wanita. Memang orang banyak hancur karena wanita. Ya. Hancur karena wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hitler yang begitu hebat oleh Eva Braun, gitu ya. Siapa lagi tuh? Wah, tokoh-tokoh dunia gitu ya. Termasuk almarhum presiden, ya. Almarhum presiden pertama, ya. Waduh, gitu ya. Kalau almarhum Gus Dur difitnah. Fitnah ya. Termasuk mungkin Bung Karno difitnah. Tapi semua presiden kita ini insya Allah masuk ke dalam surga, Allah ampuni semua dosanya dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin dimulakan Allah,
Sampai di mana tadi saya lupa kalau bisa ngomong presiden. Jaya Katuang. Oh iya ya, iya. Ya. Karena wanita, ya. Berantakan itu semua tuh ya. Dikasih wanita, dikasih tuak, maka akhirnya apa yang terjadi? Kertanegara maaf, kok Kertanegara udah wafat dia. Dia pamit untuk menyiapkan lagi upeti gitu. Mongol pinter-pinter bodoh. Bodoh-bodoh pinter apa pinter-pinter bodoh? Boleh untuk mempersiapkan upeti, tapi harus dikawal. Raden Wijaya pinter luar biasa, bukan pinter-pinter bodoh. Dia bilang apaan? Ya, kita akan menyiapkan upeti yang sebanyak-banyaknya. Maka ada 200 panglima di situ, kurang 300 katanya. Jadi udah 200 panglima diterjunkan, sama 100 pasukan elit diterjunkan, semuanya mengawal Raden Wijaya sampai di hutan Maja. Ya, dia udah siapkan seluruh pasukan di situ, dibantai habis seluruh panglima dengan pasukan elitnya dari Mongol. Tak berampun, disikat habis semuanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya dia bantai Baghdad. Tuh balasannya semua tuh. Dibalasnya di mana? Di Indonesia. Maka jangan macam-macam sama Indonesia. Karena Indonesia adalah para pahlawan sedang ada di sini, Saudara. Ya, pahlawan yang luar biasa. Jangan pernah coba-coba mecah belah Indonesia. Jangan coba-coba. Ini ada di dokumen WikiLeaks loh. Amerika mengingatkan Cina loh. Ya, di dokumen WikiLeaks Amerika mengingatkan Cina, negara lain boleh diinvasi, boleh diutangin, boleh diambil alih sebagian, tapi lihat, jangan coba-coba Indonesia, akan menjadi kuburan bagi Anda. Begitu kata dokumen WikiLeaks, peringatan yang dilakukan Amerika kepada bangsa Cina, RRC gitu ya, bukan orang Cina Indonesia, jangan salah paham, RRC ya, Republik Rakyat Cina, di negaranya yang coba-coba invasi. Kalau orang-orang Cina di Indonesia banyak saudara-saudara kita ya, dia buka usaha, orang-orang Islam juga banyak kerja sama mereka, menjadi hubungan yang harmonis. Sejak kapan? 711 udah masuk melalui Guangzhou yang tiba di Palembang gitu ya, udah sampai di Indonesia Cina tahun 711. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah dibantai itu oleh Raden Wijaya, maka akhirnya Raden Wijaya kembali ke Singosari. Lagi ngapain mereka? Lagi pesta, lagi wanita, lagi tuak. Nggak ada ampun, disikat habis. Hanya beberapa orang yang selamat ke pantai, hanya beberapa orang yang selamat naik perahu, dan kemudian pulang ke Mongol dan tidak pernah kembali lagi. Baru kembali tahun 2020. Jangan serius-serius ngapain? Orang boleh bercanda. Nggak pernah kembali Mongol. Ketakutan dan hebatnya itu loh bangsa kita pada waktu itu mengelabuinya. Ya, luar biasa. Walaupun ya perang ya begitulah ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang paling menang dalam pertempuran itu adalah, yang paling menang apa? Informasi kebohongan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya ceritakan itu saya tuliskan di sini sampai halaman 475. Karena setelah itu 476 sudah masuk eranya ilmu pengetahuan Bani Umayyah sampai enak kalau ada bukunya ini. Minggu depan Islamnya bangsa Mongol. Ya. Baik, yang menjadi muslim nih ya, panglima seorang Buddha ya, namanya Ogedei Khan. Ya, antum mungkin bertanya, kok marga Khan banyak yang Islam? Ya itu dia. Awalnya iya. Genghis Khan, Kubilai Khan. Belakangan itu akhirnya pada Islam. Termasuk Sahrul Khan. Hadirin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengumandangkan azan Isya, tafadhal silahkan. Nggak bisa lame-lame nih, ada acara nih.
Oh ya, ini tadi siapa yang minat ini? Saya tanda tanganin, foto, saya kasih pesan khusus, selfie. Silakan, tafadhal. Ya. Yang saya pernah dapat. Kasih mic-nya dong. Nggak apa-apa deh, saya dengar. Bukankah sebelum tentara Mongol datang kedua kalinya itu Singosari jatuh dulu ke Kediri? Jatuh dulu di Tarusan Kediri. Iya. Jatuh ke diri. Singosari jatuh. Iya. Ke Kediri. Ya. Mongol datang ternyata Singosari sudah nggak ada. Yang ada Kediri. Iya. Kemudian Raden Wijaya yang sama apa bekerja sama dengan Prajurit. Iya, betul. Saya tetap memasukkan Singosari. Kenapa? Perbedaan pendapatnya kenapa? Ini di sini Pak, tolong perhatiin. Karena dia adalah pewaris tahta dari Kertanegara. Kalau dia mengalahkan Jayakatwang, berarti dia hendak memperoleh kerajaannya kembali, gitu. Terlepas apapun yang namanya, Kediri atau Singosari, saya masih beranggapan itu kelanjutan sisa-sisa Singosari. Maka saya katakan ini bagian daripada Singosari. Karena Raden Wijaya itu adalah anak Kualon daripada Kertanegara. Sementara Jayakatwang tidak siapa-siapa. Dia mengambil alih hak yang sebenarnya punya Raden Wijaya. Jadi ketika pengambil alihan itu, saya masih menganggap dia melanjutkan kerajaan Singosari. Yang saya tidak cantumkan di sini adalah bantuan dari Madura, gitu ya. Kelompok Islam, kelompok orang-orang Madura militan itu membantu Raden Wijaya, begitu. Jadi orang Madura dari dulu tuh masya Allah gigihnya dalam perjuangan. Ntar di buku jilid 2 itu ada lagi. Ini di jilid 1 saya belum masukin. Kenapa? Karena ini masih seputar wilayah sono. Ntar jilid 2 banyak wilayah masuk di sini sampai Bung Karno saya ceritain, Bung Hatta, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus ntar jilid 3-nya baru perjuangan era sekarang, mulai dari 411, wede, 212, wede, sampai RUU HIP, gitu. Kalau ternyata bukunya masih keburu saya tulis sampai syahidnya 6 syuhada pengawal Habib Rizik, belum, itu baru rencana, begitu. Demikian ya, insya Allah ya. Cuman perbedaan itu doang ya. Kalau saya berpendapat masih kelanjutan daripada Singosari, gitu. Tahunnya kurang lebih 120, 130. Tahunnya kurang lebih. Nanti kalau Pajajaran nanti. Dia kan di Bandung, ya sampai ke Sunda Kelapa. Belum ke situ. Jilid 2 ntar saya jadiin lagi. Ada hubungannya. Cuman nanyanya ente jilid 2, kita masih jilid 1. Kemajuan. Ntar apa namanya? Pajajaran sampai masuknya Portugis, Pak. Masuknya Portugis, Sunda Kelapa, barulah kita kenal Pangeran Syarif Hidayatullah, gitu. Itu udah 1300, 1400. Ada lagi, tafadhal. 3 menit menjelang Isya. Masih ada. Masih ada sebelum azan Isya. Bagi yang minat. Oh ya, ini yang kemarin udah nulis, yang udah nulis pesan, hubungin karena itu namanya pre-order, dan pre-order harganya jauh, selisihnya sampai gocap apa berapa 30-an ribu, nggak tahu lah, pengurus Ittihad itu jauh harganya di bawah yang udah nulis gitu. Karena saya bawa khusus buat yang pesan duluan gitu. Tapi intinya semua mesti pegang, Pak. Ya, pengajian bagaimana ente pelit banget. Mesti pegang.
Halaman berapa? Buka gitu ya. Baik, ini buat siapa ini yang minat saya tanda tanganin? Ente ya? Masya Allah. Allah barik fiikum, Masya Allah. Khususan untuk sahabatku. Maju dong Pak. Maju dong, maju. Di YouTube, Facebook, Instagram. Ya, orang pertama yang dapat buku saya. Yang pre-order ngambilnya di sini apa di bawah Ustaz? Yang pernah nulis ngambilnya di sini, yang belum nulis ngambilnya di bawah. Abdul Isma nama Abdul Hakim. Untuk sahabatku Abdul Hakim gitu ya. Oh Kang Hakim, oh ya lupa aneh. Wah iya itu duduk di situ mulu. Ya yang paling kritis mentahnya, Masya Allah. Bang Hakim. Jamaah yang belum kebagian bisa nanti di bawah disediakan Hakim bukunya masih banyak. Insya Allah kebagian. Saya juga sudah daftar dulu Ustaz di sini. Oke, kalau daftar udah dah aman. Untuk sahabatku Kang Hakim yang istiqomah belajar sejarah. Delapan ya? Ya. Masya Allah. Foto ah. Ini Kang Hakim. Tolong. Mantap. Jangan foto tuh. Saya mau foto juga. Iya, fotoin dia. Lihat. Ini sahabat saya. Abdul Qadir. Oh, Abdul Qadir. Ini Kang Hakim. Ya, Masya Allah. Kim. Ya. Ya. Takbir. Allah. Sip. Apa betul ya? Silakan. Serahin tidak tuh hubungin panitia Ittihad. Serahin tidak gitu ya. Baik, jamaah sekalian dimulakan Allah, saya dikritik katanya tes COVID tapi nggak pernah nunjukin hasil. Alhamdulillah di RSUD Keramat Jati baik gen maupun PCR alhamdulillah negatif ya. Penting saya umumin supaya apa? Supaya saya nggak dibully melulu gitu ya. Aduh, netizen mulutnya itu Masya Allah. Ya barusan kemarin saya ceritakan, alhamdulillah ini tolong direkam juga dengan baik-baik. Kemarin saya hari Jumat melapor ke Polda. Dari Polda hari Jumat dilanjutkan hari Senin ke Mabes, yaitu tentang cyber, kejahatan cyber yang azan hayya 'alal jihad ya. Itu kan dituduh suara saya. Akhirnya saya buktikan, saya laporin orang yang berkata demikian. Dan ya biar ada efek jera gitu ya, tapi ya ujungnya paling saya maafin. Rupanya udah dihapus di Twitternya dihapus gitu ya. Yang fitnah itu ya. Dan sekarang polisi sedang mencari siapa yang berfitnah itu. Karena orangnya udah ketangkep. Orang yang memandangkan hayal jihad udah ketangkep. Ya, ketangkep. Kemarin saya nggak bisa temuin karena katanya jangan temuin COVID gitu katanya. Tinggal yang dicari yang fitnah saya. Gitu ya. Jadi yang orang suruh-suruh tuh udah ada ketangkep, tapi yang fitnah, yang azan ya, yang jihad gitu, itu udah ketangkep. Dan yang apa namanya, yang fitnah ini suaranya si Haikal nih, begitu itu belum ketangkep. Namun udah ada namanya, udah ada YouTube-nya, Instagram-nya, udah ada Twitter-nya, tapi dihapus sama dia, ketakutan. Ya, tapi udah terlalu nyebar di TikTok, di mana disangka saya, gitu ya. Saya bersumpah wallahi wabillah watallah demi Allah bukan. Dan kalau ternyata ada orang yang mau bahala, saya sampaikan kalau itu suara saya mati hina satu keluarga. Tapi kalau itu bukan suara saya yang fitnah, insya Allah mati hina sekeluarga. Amin. Jangan deh kesian. Ya, tapi itulah fitnah yang luar biasa di era digital seperti ini ya. Padahal itu saya serukan dari sini, tolong deh
ngaku aja sebelum ntar nggak ngaku ketangkep kesian, ngaku aja jadi dimaafin gitu supaya nggak ada fitnah. Tapi di TikTok, di Facebook saya udah dicaci maki katanya merubah-rubah azan. Saya sampaikan di sini haram. Azan diusul dan disetujui akhirnya oleh Nabi, tapi yang buat kata-kata itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ditambahkan pada waktu subuh dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan sampai zaman Utsman Sabta. Utsman bin Affan biar sama namanya. Itu nggak ada perubahan lagi dan tidak boleh dirubah-rubah. Dalil dari mana dia teriak hayal jihad? Emang lagi perang sama siapa? Ya, dan suasana kayak begini menambah panas tanpa ilmu yang memadai. Nggak boleh begitu, saudara. Ya, haram Anda menciptakan permusuhan antar anak bangsa. Udah hayalah sholah, hayalah falah, titik, tanpa pernah dirubah-rubah ataupun dikarang-karang lagi dengan hayal jihad. Karena ini akan merusak perdamaian, akan merusak persatuan dan kesatuan, ya. Dan nggak ada ulama yang suruh. Ulamanya kita di mana? Di Majelis Ulama Indonesia. Udah MUI aja udah patokannya udah aman ente. MUI aja patokannya aman. Di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Jamiatul Khair, ada Matlaul Anwar, ada Persis, semua kumpul di situ udah. Yang mengeluarkan fatwa ya udah aman melalui Majelis Ulama Indonesia. Aman insyaallah. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Waktunya sudah azan Isya. Mari kita dengarkan azan Isya dan kita salat Isya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.